Boyolali merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang lekat dengan sejarah penyebaran dan perkembangan agama Islam di Pulau Jawa. Nama Boyolali sendiri erat kaitannya dengan kisah singgahnya atau istirahatnya Sunan Pandan-Narang di sekitar Kali Pepe saat melakukan perjalanan syiar Islam ke Tembayat, Klaten pada abad ke-16. Sebelum Islam masuk ke tanah Jawa, mayoritas masyarakat Jawa menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Selain menganut kepercayaan tersebut, masyarakat Jawa juga dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya Hindu dan Buddha dari India. Seiring dengan waktu berjalan, tidak lama kemudian Islam masuk ke Jawa. Kedatangan Islam di Jawa dibuktikan dengan ditemukannya batu nisan kubur bernama Fatimah binti Maimun serta makam Maulana Malik Ibrahim. Di Jawa, Islam masuk melalui pesisir utara Pulau Jawa, ditandai dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun yang wafat pada tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Gresik. Dilihat dari namanya, diperkirakan Fatimah adalah keturunan Hibatullah, salah satu dinasti di Persia. Di samping itu, di Gresik juga ditemukan makam Maulana Malik Ibrahim dari Kasyan, suatu tempat di Persia, yang meninggal pada tahun 822 Hijriah atau 1419 Masehi. Agak ke pedalaman di Mojokerto juga ditemukan ratusan kubur Islam kuno. Penyebaran agama Islam di Jawa mencapai puncak keemasan pada era Wali Songo. Para wali ini dekat dengan kalangan istana. Merekalah orang yang memberikan pengesahan atau sah tidaknya seorang naik tahta. Mereka juga adalah penasihat sultan karena dekat dengan kalangan istana. Mereka kemudian diberi gelar sunan atau susuhunan yang memiliki kedudukan yang tinggi. Setelah para wali menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa, kepercayaan animisme dan dinamisme serta budaya Hindu-Buddha sedikit demi sedikit berubah atau termasuki oleh nilai-nilai Islam. Hal ini membuat masyarakat kagum atas nilai-nilai Islam yang begitu besar manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga membuat mereka langsung bisa menerima ajaran Islam. Dari sini, derajat orang-orang miskin mulai terangkat yang pada awalnya tertindas oleh para penguasa kerajaan. Islam sangat berkembang luas sampai ke pelosok desa setelah para wali berhasil mendidik murid-muridnya. Waktu terus berputar, zaman terus mengalami perkembangan. Begitu pula penyebaran agama Islam, khususnya di tanah Jawa. Setelah era para wali, proses penyebaran agama Islam kemudian dibawa oleh para alim ulama ke berbagai pelosok daerah, termasuk diantaranya adalah daerah Boyolali. Luas Kabupaten Boyolali adalah 1015,10 km persegi dengan jumlah penduduk 930.531 jiwa. Di kabupaten ini terdapat 22 kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Kemusu. Bukti adanya penyebaran agama Islam di daerah Kemusu ini adalah berdirinya Masjid Al-Akbar pada tahun 1789 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali ya dengan saya Sufyan Al-Ayubi dalam program Masjidku, sebuah program yang menampilkan profil
masjid unik dan bersejarah di Nusantara. Kali ini saya berada di Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Di daerah ini ada sebuah masjid yang didirikan pada tahun 1879 oleh salah seorang tokoh agama di daerah ini. Namanya adalah Kiai Haji Jamaluddin. Seperti apa sejarah dan kisahnya dan keunikan bangunannya? Langsung saja kita menuju ke masjid tersebut. Masjid Al-Akbar yang berada di Desa Gogo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali ini merupakan satu-satunya masjid tertua di daerah Kemusu yang didirikan pada tahun 1789 oleh Kiai Haji Abdul Jalal Kalioso. Kiai Haji Abdul Jalal sendiri merupakan seorang ulama besar saat itu yang pernah nyantri di pesantren Mojo, Baderan, Tegal Gondo. Melihat kesolihan dan kealiman Kiai Haji Abdul Jalal saat itu, Kiai Haji Jumal Qorib, guru dari Kiai Haji Abdul Jalal, atau yang sering disebut Kiai Mojo, menjodohkan putrinya dengan Kiai Haji Abdul Jalal. Setelah menikahi putrinya Kiai Haji Jumal Qorib, Kiai Haji Abdul Jalal mendapat tugas dari gurunya tersebut untuk melakukan syiar Islam ke daerah Alas Jogopaten, yang kemudian Pakubuwono IV menghadiahkan daerah tersebut kepada Kiai Haji Abdul Jalal dan kini dikenal dengan nama Kalioso. Setelah masyarakat Kalioso kala itu berbondong-bondong menerima Islam, Kiai Haji Abdul Jalal pun kemudian mengembangkan dakwahnya ke berbagai daerah sekitar Kalioso, termasuk diantaranya daerah Kemusu. Jadi berdirinya masjid itu tahun itu 1879 itu yang dipimpin oleh Mbah Kiai Jalal. Kemudian ditindaklanjuti karena sudah masjidnya kurang baik, terus dulu masih di bawah, di lantai itu, kemudian direhab, dipindah ke sini yang dipimpin oleh Kiai Jamaluddin dari Sumber Agung. Tuh. Nah, maka masjid itu masih tetap ditulis waktu berdirinya pertamanya itu. Yang ini adalah termasuk rehab, dibangun kembali. Dulu masjid itu masih berlantai galar di tanah, pring-pring itu ya, dari tanah itu, kemudian direhab di sini. Kiai Haji Abdul Jalal membangun sebuah musola kecil di Kemusu sebagai tempat untuk mengajarkan Islam kepada masyarakat saat itu. Seiring berjalannya waktu, Islam pun berkembang. Musola kecil itu kemudian oleh seorang tokoh agama yang bernama Kiai Haji Jamaluddin dipindahkan ke tempat yang lebih luas dan kemudian dipugar menjadi sebuah masjid jami yang diberi nama Masjid Al-Akbar.
Seperti yang pemirsa saksikan, masjid ini masih kokoh berdiri dengan tetap mempertahankan bangunan asli dari kayu jati dengan desain yang berbeda dengan kebanyakan masjid bersejarah pada umumnya. Masjid ini dibangun dengan model panggung. Dahulunya, sebelah timur masjid merupakan sebuah desa. Namun, karena genangan air waduk Kedong Ombo pada tahun 1989 menjadikan masjid ini sebagai satu-satunya bangunan yang tersisa. Luas tanah keseluruhan dari masjid ini adalah sekitar 500 meter persegi. Adapun bangunan masjidnya memiliki ukuran panjang sekitar 17 meter dan lebar 10 meter. Sedangkan jarak antara tanah dengan lantai kayunya sekitar 50 cm. Keseluruhan lantai terbuat dari kayu jati dengan tebal rata-rata 5 cm. Struktur atap dari masjid ini terdiri dari 2 undakan, memiliki makna 2 kalimat syahadat, yang merupakan bagian dari rukun Islam. Adapun untuk jumlah pintu utama dari masjid ini adalah 5 buah, yang melambangkan 5 rukun Islam. Sedangkan untuk jendelanya berjumlah 6 buah, sebagai lambang dari rukun iman. Ya terus ngendika yang sapa niku yang sapa ngoten ngendikan niku jane masjid kabeh iki lawange 5 paribasane rukun Islam iki 5 terus jendelane digawe 6 rukun Islam iki 6 ngendikane lho niku. Ketika kita masuk ke dalam ruangan utama dari masjid ini, maka akan tampak 4 tiang utama dengan tinggi sekitar 5 meter yang berwarna hijau. Selain terdapat ukiran dengan motif sederhana di langit-langit masjid ini, terdapat tulisan yang memberikan informasi kapan masjid ini didirikan. Di ruang utama Masjid Al-Akbar ini juga terdapat mihrab atau tempat imam yang berhiaskan ukiran-ukiran dengan motif floral. Kemudian, sebagai penanda waktu sholat Jumat telah tiba, masjid ini memiliki kentongan dan beduk dengan ukuran diameter sekitar 1 meter. Karena memang masjid ini hanya digunakan untuk kegiatan sholat Jumat dan sholat tarawih. Nah pemirsa, demikian tadi ya sejarah keunikan dari Masjid Al-Akbar Kemusu, Boyolali. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya Sufyan Al-Ayubi pamit dan nantikan masjidku di episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.